Economic Competition 3.0. Untuk langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pembicara pertama tim Pro untuk memberikan argumennya. Baik, tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar jelas. Halo, halo. Ya, Tes. terdengar jelas. Oke, baik. Ya, tolong diingatkan ya Kak, kalau misalnya terjadi masalah koneksi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, juga rekan berpikir kami tim kontra yang kami kasih, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah mosi debat yang cukup menarik. Dewan ini lebih memilih dunia di mana umur manusia secara natural berakhir pada 50 tahun. Nah, sebelum pada itu, marilah kita bersama-sama menyepakati definisi-definisi yang akan kita gunakan dalam perdebatan kita kali ini. Yang pertama adalah definisi dari usia manusia. Usia manusia ini menunjukkan suatu karakteristik fisik, mental, dan kesiapan manusia dalam kehidupan. Jadi dalam kadar usia manusia ini memiliki standar yang jelas, memiliki standar angka yang jelas secara numerik, berapa sih usianya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah secara natural. Secara natural di sini adalah dengan kata secara alamiah, umur maksimal, bukan dibuat-buat karena ada penyakit atau karena suatu hal yang berdampak buruk, tapi ini secara alamiah terjadi pada manusia. Oke, selanjutnya adalah terkait usia 50 tahun. Nah, usia 50 tahun, kenapa 50 tahun? Karena usia yang paling ini adalah usia yang paling tepat karena sudah melewatkan banyak masa-masa produktif dalam hidupnya, masa-masa pencapaian dalam hidup, meskipun pada akhirnya progres manusia itu beda-beda. Tapi itu akan jauh lebih baik jika kita tahu finish point dari hidup kita itu seperti apa. Maka dari itu kami selaku tim Pro sangat menyetujui adanya mosi ini. Kemudian mari kita akan melihat karakteristik aktor siapa saja yang akan ikut terlibat dalam perdebatan kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah manusia. Manusia di sini konteksnya sangat luas sekali. Di sini terkait masyarakat, mungkin juga mencakup pemerintah, seluruh orang di semua negara. Manusia ini merupakan satu aktor yang sangat berperan dalam mosi debat kita, karena sejatinya manusia inilah yang usianya 50 tahun itu sendiri. Jadi kita perlu menyepakati bahwasanya manusia juga merupakan aktor yang penting. Dan yang pasti adalah keluarga. Kenapa? Ketika adanya wacana narasi bahwasanya usia maksimal di suatu dunia adalah 50 tahun, maka hal ini juga berimpact pada keluarganya, di mana pola timeline dari orang itu berkeluarga, pola timeline dari orang itu akan meraih suatu momen-momen dan dengan keluarganya itu juga sangat berpengaruh. Sehingga aktor keluarga ini juga berperan penting dalam perdebatan kita sore hari ini. Dewan juri yang terhormat, perlu kita pahami bahwasanya usia maksimal dari seorang manusia itu tidak penting berapapun itu. Itu merupakan bukan suatu masalah yang urgent. Bayangkan, kita tahu bahwasanya zaman dahulu Nabi Adam memiliki usia 900 tahun, Dewan juri yang terhormat. Dan sekarang di zaman saat ini kita tahu bahwasanya manusia maksimal 80 tahun, ada yang lebih, tapi secara normalnya 80 tahun itu sudah cukup hebat, sudah cukup luar biasa. Jadi tidak ada yang berubah dalam dunia ini sebenarnya, Dewan juri yang terhormat. Mau berapapun standar usia yang ada, kondisi apapun tidak akan berubah. Nah, yang menjadi permasalahan adalah saat ini kita akan memposisikan di mana kita hidup di suatu dunia di mana kita sudah stable untuk mengetahui bahwasanya semua orang hidup maksimal 50 tahun, Dewan juri yang terhormat. Nah, kenapa demikian, Dewan juri yang terhormat? Dengan demikian, ketika kita sudah tahu bahwasanya kita ini hidup maksimal 50 tahun, jadi kita tidak akan mempermasalahkan apa saja yang sudah terjadi di zaman-zaman pendahulu kita, Dewan juri yang terhormat. Bayangkan ketika kita ada di dunia yang mungkin maksimal orangnya 100 tahun. Mereka tidak akan pernah mempermasalahkan tentang bagaimana cara Nabi Adam berkeluarga, bagaimana caranya Nabi Nuh berkeluarga gitu dengan usianya yang cukup banyak, dengan melahirkan di usia yang sangat renta, sangat tua. Hal itu tidak berubah dengan kondisi saat ini, Dewan juri yang terhormat. Bila mana dunia saat ini dipandang sebagaimana suatu dunia yang 50 tahun saja maksimal, hal itu malah akan membawa banyak sekali dampak yang lebih baik pada dunia itu sendiri. Apa saja dampaknya? Mari saya jelaskan, Dewan juri yang terhormat. Secara filosofis, kalau manusia itu meninggal di usia 50 tahun, atau dalam konteks ini berarti di konteks pas 50 tahun gitu ya, ketika mereka itu dapat lebih menikmati masa mudanya, Dewan juri yang terhormat. Ketika dia sudah mengetahui bahwa batas maksimal usiaku ada 50 tahun, maka dalam jangka waktu 0 sampai 50 tahun ini, dia akan memaksimalkan upaya hidup dia untuk mengachieve apa yang ingin dia capai dalam hidupnya. Dia tidak akan menunda-nunda lagi apa yang sejatinya ingin dia lakukan. Sebagai contoh, misalkan ada suatu dunia yang masa hidupnya 300 tahun, Dewan juri yang terhormat. Maka bisa saja seseorang akan berpola pikir, oke, saya akan menjalani hidup saya dari 0 sampai 200 tahun, saya ingin leha-leha, saya akan mencapai achievement pada umur
nanti mendekati mati. Itu juga boleh saja, itu sangat normal terjadi Dewan Juri yang terhormat. Maka bila mana kita kompres jangka waktunya dari yang awalnya 900, terus 500, 100, dan sekarang 50 tahun, maka tidak ada yang berubah Dewan Juri yang terhormat. Seorang itu malah lebih menghargai hidupnya dan dapat achievement yang ingin dia capai dengan lebih cepat, dan dia tidak perlu merasakan adanya rasa sakit akibat masa tua dan mati Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena pada usia batas 50 tahun ini merupakan usia yang hampir tua, bukan tua Dewan Juri yang terhormat. Sehingga potensi individu untuk mengalami penyakit dalam tanda kutip penyakit tua itu pun akan berkurang Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri pada karakteristik masyarakat usia 20 sampai 30 tahun merupakan karakteristik orang yang memiliki usia produktif Dewan Juri yang terhormat. Mengapa usia mereka tersebut tergolong produktif? Perlu kita sadari bahwasanya Dewan Juri yang terhormat, orang-orang yang cenderung dalam dunia kerja, terjun dalam dunia kerja adalah anak muda, mungkin juga ada om-om, bapak-bapak gitu ya, yang konotasi rentang usianya adalah setelah lulus kuliah atau mungkin setelah lulus SMK sekitar 18-20 tahun dan selanjutnya. Bila mana ada suatu kondisi di mana dunia itu maksimal orang hanya hidup 50 tahun, maka hal ini akan mengurangi potensi dari ledakan populasi yang sangat banyak. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, ketika orang tahu bahwa masa hidup 50 tahun itu maksimal, maka komponen penyusun dari individu yang bekerja dalam suatu instansi juga merupakan masih orang-orang yang berjiwa muda, berfresh, pikiran yang fresh Dewan Juri yang terhormat. Usia golongan 20 sampai 40-an mungkin dalam hal ini, nanti dia bisa pensiun dalam usia berapapun itu terserah dia. Itu merupakan suatu hal yang dapat membantu generasi selanjutnya untuk melakukan regenerasi dengan lebih cepat Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dalam dunia kami menyadari bahwasanya tidak ada kondisi yang berubah Dewan Juri yang terhormat. Oke, bila mana nanti tim kontra menakutkan, kalau misalnya dia meninggal usia 50 tahun, nanti dia akan takut, nggak bisa lihat anak, cucu, dan sebagainya. Hey, mari kita telisik dulu sejarah yang terjadi Dewan Juri yang terhormat. Pada zaman dahulu ketika kita berbicara Nabi Adam misalnya 900 tahun, dia pun bisa melihat banyak sekali cucunya Dewan Juri yang terhormat. Itu merupakan suatu hal yang wajar. Namun bila mana kita melihat konteks sekarang yang semakin maju, kita mengetahui bahwasanya batasan usia orang makin mundur, makin turun, itu pun bukan jadi masalah. Bahkan ketika orang yang usia maksimalnya 150 tahun, dia tidak bisa melihat cicit dari cicitnya, itu sudah nggak masalah Dewan Juri. Karena memang itu sudah wajar dalam kehidupan. Sehingga dalam konteks dunia kita, di mana kita tahu kalau umur maksimal itu 50 tahun, hal ini menyebabkan kita tidak akan mempermasalahkan terkait tidak bisa melihat anak cucu, tidak bisa melihat generasi selanjutnya. Malahan itu akan memicu kita, individu kita sendiri, untuk menikmati hidup ini menjadi lebih berserius untuk mengachieve apa yang kita inginkan, dan hal itu tidak akan membuat orang-orang mengalami penyakit sengsara, penyakit tua dalam konteks ini. Dan dengan demikian kami sadar bahwasanya dengan adanya dunia seperti ini, maka overpopulasi akan dapat teratasi dengan baik, dan kami sebagai tim Pro sangat bangga untuk berdiri pada mosi ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pada tim Pro, pembicara pertama yang telah menyampaikan argumen dan mengajukan proposalnya. Untuk melanjutkan debat ini, kami persilakan kepada tim kontra untuk mengajukan proposal tim kontra. Pembicara pertama tim kontra kami persilakan. Baik, sebentar saya ambil minum terlebih dahulu. Baik, saya juga mau minum. Aku juga mau minum di sini. Guys, anyway, kalian lihat stopwatch-nya kan yang kami share? Lihat, Kak. Oke, sip. Jangan lupa minum ya. Yang mau ke toilet atau juga? Jangan ada yang tegang ya, relax semua ya. Aku jadi yang tegang. Oke, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas. Ya, terdengar jelas, Winnie. Oke, terima kasih. Oke. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Debat ini berbicara tentang di mana Dewan ini akan lebih memilih dunia di mana umur manusia secara natural berakhir pada 50 tahun. Sehingga apa yang seharusnya diperdebatkan dan dibawakan oleh tim Pro adalah bagaimana umur 50 tahun
bagaimana umur manusia secara natural berakhir pada 50 tahun ini merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana ini akan misalnya membuat planning mereka lebih baik, tetapi itu belum kami dapatkan secara jelas dalam pidato mereka. Jadi beberapa bidasan ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Mereka bilang kalau misalnya usia 50 merupakan usia yang tepat untuk meninggal karena sudah lewati masa produktif, meski tiap orang beda. Nah, di sini kami ingin bilang itu hal yang salah karena mereka generalisasi usia orang produktif sebelum 50 tahun. Buktinya banyak CEO yang umurnya 55 sampai 60. Kemudian yang saya bingung di sini adalah mereka bilang batas usia manusia bukan hal yang penting. Lalu kenapa penting kalau begitu diberi batas 50 tahun? Berarti sejak awal mereka sudah setuju dengan kami yang mengatakan kalau tidak perlu adanya batas usia yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian mereka bilang upaya hidup akan dimaksimalkan ketika 50 tahun. Kita mau bilang tidak benar. Dengan tahu kalau maksimal hidup 50 tahun, orang-orang akan lebih mudah berputus asa. Karena hidup tidak ada akhir, artinya lagi, nanti saya juga mati dalam 50 tahun. Itu menjadi hal yang normal, karena semua orang juga pada mati 50 tahun. Selain itu, apabila memang benar akan dimaksimalkan, di status quo juga banyak orang memaksimalkan hidupnya untuk memenuhi makan sehari-hari, mendanai keluarga, mengejar cita-cita. Sehingga justru motivasi yang mereka inginkan itu lebih baik di sisi kami ketika tidak pernah ada batasan usia 50. Mereka pun juga tidak menjelaskan bagaimana manifestasi usia 50. Terus mereka bilang, nggak perlu sakit di masa tua. Ini bukan merupakan hal yang eksklusif, karena sakit di masa muda pun bisa terjadi. Kemudian yang terakhir, mereka lebih serius untuk achieve tujuan. Kami bilang tidak, akan lebih serius di sisi kami. Karena adanya misalnya motivasi mencari makan dan sebagainya macam yang sudah ada itu, dan meskipun lebih serius di sisi mereka motivasi ini akan lebih toksik karena itu akan individualis untuk memenuhi diri mereka saja. Karena mereka tahu akan mati di usia 50, harus mencapai semuanya sebelum 50. Kan kalau di sisi kami karena tidak tahu kapan usia berakhir, mereka akan lebih berfokus untuk hidup sebagaimana wajarnya ya, misalnya menolong orang dan sebagainya macam. Lebih peduli pada ini merupakan hal yang lebih baik. Jadi kami, itulah klarifikasi saya. Jadi kami tim oposisi lebih memilih dunia di mana umur manusia tidak secara natural berakhir pada 50 tahun. Kami tetap lebih memilih kehidupan seperti di status quo di mana manusia mati tidak terpatok pada usia tertentu. Mati ketika memang saatnya mati, bisa saat 70, 60, 48, bisa saat baru lahir dan sebagainya macamnya. Langsung saja masuk ke argumen pertama kami. Kenapa batasan usia 50 tahun secara absolut akan mati bukanlah hal yang bisa dijustifikasi. Pertama saya akan menjelaskan arti dari umur itu. Kamu bisa mati kapanpun, maka dari itu kamu merayakan usiamu. Perayaan ini merupakan hal yang penting, misalnya karena setiap tahun kamu meningkatkan usiamu, kamu join the next level, itu merupakan arti-arti yang tidak bisa ada di sisi mereka, dan mereka tidak menjelaskan bagaimana jika arti-arti itu hilang. Karena perayaan dan berbagai arti ini memberi kamu kebahagiaan, memberikan kamu perasaan bersyukur. Usiamu nambah setiap tahun, bahkan bisa lebih dari 50. Meskipun tidak lebih dari 50 kan kamu tidak bakal tahu, dan kamu bakal tetap bersyukur karena atas hal itu, karena tidak seperti di sisi mereka. Ketika kamu tahu usianya yang sudah tidak 50, sudah pasti hal itu sudah tidak spesial, tidak ada yang spesial tentang itu. Jadi hal-hal seperti ini akan hilang di sisi mereka. Kemudian kenapa spesial ini penting? Nggak semua orang bisa akses kesuksesan di sisi pemerintah, di sisi tim pro, di mana kekayaan, famous yang mereka inginkan itu, sebagian besar orang menganggap, usia mereka sebagai pencapaian. Usia panjang, bisa hidup panjang sampai tua, ini pencapaian seseorang. Jadi ketika ini dihilangkan, kamu menghilangkan joy seseorang, kamu menghilangkan bentuk pencapaian tersebut, kamu hilangkan, mau di trade off dengan apa yang lebih berharga dari itu? Masih belum kami dapatkan tadi. Bahkan cita-cita sebagian orang adalah berumur panjang, hidup bersama keluarganya, mencari uang dan sebagainya macamnya itu pada akhirnya supaya sehat, supaya pakai umur untuk panjang bersama keluarga dan sebagainya macam. Jadi dengan ketidakpastian umur, jadi ini merupakan sistem yang sangat tidak jelas bagaimana mereka akan hilangkan hal ini. Dengan ketidakpastian umur di sisi kami, justru kami bisa lebih menghargai waktu. Secara komparatif justru ketika kita tahu usia kita 50, manusia tidak bakal lagi menganggap usia 50 ini panjang. Itu bukan spesial, karena itu hal yang normal. Berarti berbagai arti spesial ini tidak lagi berarti dan manusia akan kehilangan arti hidupnya. Maka dari itu, itulah arti dari umur. Kemudian kedua, kenapa tidak ada bagi seseorang ketika punya batas usia 50 tahun? Kita tahu mereka sendiri juga meyakini kalau misalnya tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Bahkan sebagian orang misalnya punya tujuan hidup sebagai pencapaian. Jadi waktu yang ada ini malah memberi meaning atau arti pada berbagai hal itu ketika kita tidak tahu betapa panjang atau pendek waktu yang diberikan atau kita. Ini membuat hilangnya berbagai harapan. Karena berbagai ketidakpastian ini jika diberi kepastian, berbagai ketidakpastian itu membuat seseorang able to bisa mencapai untuk beberapa hal yang mereka inginkan. Misalnya pemerintah bilang misalnya dengan ada planning baik
usia terpatok akan ada planning baik. Di sisi kami tanpa perlu patokan pun usia 50 orang bisa kok bikin planning yang baik, misalnya dengan mereka melakukan perkiraan, dan planning ini memberi mereka joy, memberi mereka harapan, oh nanti saya pada usia 50 akan mati dan sebagainya, usia misalnya 50 saya akan menjadi CEO misalnya. Nah, gak semua orang misalnya usia 50 bisa pensiun atau bagaimana, karena misalnya ada usia 50 mereka baru bekerja dan tahu kamu mati pas usia 50 bakal bikin kamu gak semangat lagi untuk kerja, dan akhirnya kalau kamu gak tahu bakal mati kapan, kamu bakal tetap untuk usahakan lagi, tetap kejar lagi cita-citamu, hidupmu itu masih berharga meskipun sudah kakek-kakek, sudah 50. Kolonel Sanders yang penemu dari KFC, menemukan KFC pada umur 65 kalau nggak salah. Kemudian 65, ya. Jadi inilah yang struggle dari usaha itu harus dibanggakan, dan itulah alasan kenapa uncertainty atau ketidakpastian dalam hidup merupakan hal yang baik. Kamu pun capek misalnya mau pensiun, kamu tidak perlu tunggu pada patokan hidup tertentu, kamu bisa melakukan hal itu pada saat kamu mau. Kemudian argumen kedua saya adalah bagaimana secara praktikal batasan usia ini tidak memberi keuntungan bagi orang-orang itu. Layer pertama, satu, apa yang terjadi di lapangan pekerjaan ketika ada usia 50 ini. Kalau di sini kamu nggak bisa lagi karena kamu sudah mau mati, perusahaan nggak bakal menerima kamu. 45 mau jadi CEO, oh kamu sudah mau mati, kamu nggak boleh jadi CEO. Ini semua hal yang bersalah karena semua orang punya kesempatan untuk achieve something. 45 misalnya, mereka dipaksa berhenti untuk pensiun. Padahal itulah bukan yang mereka inginkan. Misalnya pada akhirnya pun tujuan mereka adalah untuk kerja terus, justru di sisi ini, sistem yang sangat salah ini malah bikin cita-cita mereka nggak bakal tercapai pada akhirnya, yaitu kerja terus, yang mana juga tidak begitu. Jadi persaingan juga di sisi mereka semakin tinggi, semuanya tentang kompetisi. Saya 30 tahun bentar lagi saya mati, ini kesempatan saya. Akhirnya misal pekerjaan itu jadinya tidak sebagus itu, karena rekrut kerja bukan berdasar kualitas orang, tapi berapa sisa usianya mereka. Ini sistem yang sangat problematis secara komparatif. Dan yang terakhir adalah joy of the struggle, sukacita dari kerja keras. Jadi tidak semua hal yang baik datangnya gampang, dan tidak ada hal yang susah datangnya cepat. Jadi tidak ada hal yang baik datangnya cepat. Artinya perlu waktu lama untuk mendapatkan sesuatu, entah itu cita-cita dan sebagainya macam. Jadi apa maksudnya cita-cita? Itu dapatkan dari usaha. Jadi sukacita itu kita dapatkan dari usaha kita, muncul usaha lebih baik. Jadi kalau tujuan pemerintah ada dapatkan pekerjaan lebih baik, efektivitas pekerjaan justru lebih bisa didapatkan di sisi kami. Maka dari itu kami menolak mosi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Untuk membidas tim kontra, pembicara pertama tim kontra, kami persilakan pembicara kedua tim pro. Oh, tes, sorry ya, suara saya sudah bisa terdengar sekarang? Ya, terdengar jelas. Baik, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, apa yang membuat tim kontra pada akhirnya kalah in the first place adalah karena mereka menganggap bahwa semua orang itu bisa capable menjadi CEO Dewan juri yang terhormat. Mereka menganggap bahwa semua orang akan hidup baik-baik saja. Mereka menganggap bahwa semua orang bisa menikmati kehidupan mereka di usia tua, mereka bisa pensiun dengan bahagia dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi permasalahannya Dewan juri yang terhormat, mereka mengatakan ada rejoice of life dan lain-lain dan lain-lain. Permasalahannya adalah rejoice of life di dunia mereka adalah ditunda sebenarnya sudah dijelaskan oleh pembicara pertama saya, dan dengan adanya uncertainty of life semakin banyak orang-orang yang meninggal di usia lebih muda, meninggal di usia lebih tua, tetapi tidak menikmati kehidupan. Mari kita lihat salah satu hal yang paling sering terjadi di dunia di mana keadaan tidak ideal, yaitu orang-orang memilih mending mati saja daripada hidup. Dewan juri terhormat, tidak semua orang mungkin bisa menjadi sehebat pembicara pertama dari tim oposisi Dewan juri terhormat yang menganggap bahwa semua orang bisa menjadi CEO, semua orang bisa hidup bahagia di usia tua dan lain-lain dan lain-lain. Permasalahan utamanya Dewan juri terhormat adalah tidak semua orang bisa mendapatkan kehidupan itu. Malah lebih banyak Dewan juri terhormat orang-orang yang berada di bawah angka kemiskinan, di mana orang-orang yang miskin, yang tidak bisa makan, orang-orang yang tidak menikmati kehidupan dengan adanya stres, tekanan dari kehidupan, ekonomi, beban hidup, keadaan lingkungan, penyakit dan lain-lain, itu lebih banyak ketimbang mereka yang bisa menjadi CEO. Mari kita bahas dua sanggahan yang utama Dewan juri yang terhormat. Yang pertama adalah pada saat manusia Dewan juri yang terhormat ingin menjadi seorang yang hebat, mereka bisa tetap mengachieve pada usia 20 tahun. Dan pada akhirnya dengan ada pembiasaan,
Orang-orang tidak akan melihat Nabi Adam sebagai, oh ya, Nabi Adam bisa menjadi orang yang CEO di usia 900 tahun Dewan Jurian Terhormat. Tidak seperti itu. Di dunia kami, kita menganggap bahwa orang-orang yang sukses di usia 60 tahun itu biasa saja. Pada saat hidup ini di reset dan kita hidup di dunia di mana 50 tahun adalah angka maksimal dari kematian natural seseorang, orang-orang tidak akan kaget dan tidak akan merasa di usia 65 tahun saya akan Pertanyaan. menemukan KFC dan lainnya. Tidak, terima kasih. Jadi kalau memang keadaannya ada di dunia kita, penemu KFC akan menemukan KFC di usia 40 tahun Dewan Jurian Terhormat dan tidak di usia di atas itu. Karena kita tidak mengenal adanya usia di atas 50 tahun. Perlu diketahui bahwa kita tidak mengenal adanya usia di atas 50 tahun karena kita hidup di usia di mana kematian natural ada di usia 50 tahun. Yang kedua, mengenai pencapaian plus cita-cita panjang. Pencapaian plus cita-cita panjang Dewan Jurian Terhormat merupakan konstruksi sosial. Di dunia mereka Dewan Jurian Terhormat, pencapaiannya adalah 60 tahun bisa hidup bahagia. Di dunia kami Dewan Jurian Terhormat, pencapaian yang ada itu pada saat berusia 40 tahun tidak sakit, baik-baik saja. 50 tahun mereka mati dengan natural, dengan tenang, tanpa adanya penyakit, dan mereka bisa hidup baik-baik saja. Dewan Jurian Terhormat, mereka siap bahagia di usia produktif, sedangkan di dunia mereka Dewan Jurian Terhormat, mereka siap bahagia di usia tidak produktif atau di usia yang sudah lebih tua. Maka Dewan Jurian Terhormat, kami paham dengan jelas Dewan Jurian Terhormat bahwa cita-cita panjang umur dan lain-lain itu merupakan sebuah konstruksi sosial. Pada waktu mereka hidup di dunia di mana 50 tahun adalah usia maksimal, maka tidak ada cita-cita di atas 50 tahun Dewan Jurian Terhormat, karena sekali lagi cita-cita dan juga siap bahagia itu merupakan konstruksi sosial. Mari kita masuk ke dua argumen saya. Yang pertama Dewan Jurian Terhormat, regenerasi dalam dunia, di dunia kami menjadi lebih cepat sehingga percepatan pembangunan dan perkembangan global juga menjadi lebih cepat. Seperti apa contohnya? Pertama, mari kita lihat layer-layer awalnya Dewan Jurian Terhormat. Banyak generasi yang belum bisa menerima perkembangan karena adanya gap umur yang begitu jauh Dewan Jurian Terhormat. Kita mengetahui bahwa setiap manusia memiliki field of experience, setiap manusia memiliki kebiasaan, dan kebiasaan ini sulit berubah. Orang tua saya mungkin yang berusia 50 tahun mungkin masih bisa menggunakan telepon genggam, tapi itu pun sudah sangat kesulitan. Bagaimana dengan kakek saya di usia 80 tahun Dewan Jurian Terhormat? Dia tidak bisa menggunakan telepon genggam. Saya sudah lebih native dengan teknologi, saya menggunakan telepon genggam, tablet, earbuds, dan lain-lain. Kami paham Dewan Jurian Terhormat, dengan adanya perubahan yang sulit ini, pada waktunya Dewan Jurian Terhormat, ini akan membuat eskalasi dari perkembangan percepatan pembangunan dan perkembangan global, terutama dalam teknologi misalnya, menjadi lebih lambat. Contohnya, dari tahun 2010 Gojek berdiri, butuh 10 tahun untuk pada akhirnya orang-orang mengenal Gojek dan juga menggunakan Gojek. Android dari tahun 2003 sampai sekarang masih banyak kakek-kakek yang tidak menggunakan Android Dewan Jurian Terhormat. Dan pada akhirnya masih banyak juga orang yang takut naik lift dan segala macam. Permasalahan Dewan Jurian Terhormat adalah golongan dan generasi tua ini bisa memperlambat pembangunan dan juga perkembangan teknologi. Simply karena mereka tidak mau menggunakan hal baru, hanya karena itu tidak ada di dunia mereka Dewan Jurian Terhormat pada zaman itu. Hal ini berbeda dengan di mana pada waktu manusia berumur 50 tahun Dewan Jurian Terhormat dan pada waktu umur 50 tahun untuk mereka sudah meninggal, percepatan pergantian generasi akan semakin cepat. Setiap 50 tahun akan ada generasi baru. Setiap 50 tahun akan ada generasi baru. Sehingga gap umur menjadi lebih kecil, sehingga selisih pendapat antar generasi, selisih perkembangan pembangunan dan perkembangan global maupun teknologi antar generasi menjadi lebih sedikit. Dampaknya apa? Hal-hal sederhana seperti pembuatan keputusan itu menjadi lebih gampang. Kakek saya mungkin ingin membeli rumah menggunakan cara tunai, sedangkan kami sudah mengetahui cara kredit. Hal ini Dewan Jurian Terhormat bisa mempercepat pembangunan. Mungkin kakek saya menyimpan uang di bawah kasur Dewan Jurian Terhormat karena mereka tidak mengerti adanya percepatan pembangunan di bidang ekonomi. Kami akan menaruh uang di reksadana karena kami yakin reksadana bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak dan lebih cepat. Silakan. Bagaimana? Apakah birth lottery di kehidupan ini semua langsung hilang begitu saja? Betul sekali Dewan Jurian Terhormat, karena pada mosinya kita memilih untuk hidup di dunia di mana 50 tahun mereka akan berganti Dewan Jurian Terhormat. Maka pahamnya adalah kita tahu bahwa meskipun Nabi Adam dulu lahir 900 tahun, mungkin Nabi Nuh 700 tahun dan ada perkembangan di zaman nabi-nabi lainnya sampai sekarang setelah 6.000 tahun perkembangan umur manusia semakin lebih menurun, kita tidak iri dengan kehidupan yang terjadi sebelumnya. Kita hidup di dunia di mana 80 tahun merupakan hal yang sudah terbiasa. Tetapi di dunia kami, Dewan Jurian Terhormat, di mana 50 tahun itu sudah menjadi terbiasa, kita tidak akan tahu kegiatan-kegiatan dan tidak akan peduli dengan kejadian-kejadian yang ada di usia sebelumnya. Maka Dewan Jurian Terhormat, selain berdampak pada keputusan, ini juga berdampak pada selera. Kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan cara promosi lama di koran dan lain-lain. Sedangkan kami percaya bahwa promosi yang bagus adalah di Instagram misalnya. Sehingga pada akhirnya ini akan meningkatkan efektivitas kehidupan dan juga efektivitas hidup secara menyeluruh di dunia. Mari kita masuk ke keadaan yang kedua Dewan Jurian Terhormat, argumen kedua bahwa keadaan dunia saat ini tidak didesain untuk hidup lama Dewan Jurian Terhormat. Mengapa? Pertama, keadaan hidup saat ini menjadi sangat sulit. Keadaan lingkungan Dewan Jurian Terhormat menyebabkan banyaknya penyakit.
seperti penyakit-penyakit kanker kulit yang muncul karena matahari, ada kekurangan oksigen karena ada danau yang mungkin semakin menipis, hutan yang semakin menipis, dan lain-lain, Dewan Juri yang terhormat. Di dunia kami, di mana mereka merasa bahwa 50 tahun merupakan usia maksimal, Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak akan mengalami keadaan bosan hidup. Mereka tidak akan menambah 30 tahun dari dunia mereka untuk bekerja keras. Sekali lagi, tidak semua orang bisa menjadi CEO, dan perayaan hidup tidak bisa dilakukan semua orang. Beberapa orang di usia belasan tahun bahkan ingin mati karena keadaan yang sudah tidak ideal ini, Dewan Juri yang terhormat. Pada akhirnya orang-orang seperti di Afrika, orang-orang di daerah yang sulit makan, Dewan Juri yang terhormat, mereka hidup dengan adanya tekanan, dan mereka bahkan sudah tidak ingin hidup, Dewan Juri yang terhormat. Pada waktu kita hidup di dunia status quo, di mana ada 80 tahun, 90 tahun orang-orang hidup karena keterpaksaan sosial, di mana ayo kamu harus hidup, kamu bisa hidup dengan toxic positivity, Dewan Juri yang terhormat, beban di dunia tim kontra, Dewan Juri yang terhormat, jadi semakin besar karena mereka memiliki beban moral, beban mental, uang yang keluar karena penyakit, dan pada akhirnya mereka merasa bahwa susah hidup di dunia seperti ini. Pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat, di dunia kami hidup menjadi lebih baik karena masyarakat secara menyeluruh tidak perlu membuang-buang waktu untuk memperbaiki kehidupan mereka yang sudah tidak ada gunanya dalam tanda kutip, dan juga mereka sudah bosan hidup dengan keadaan yang sulit. Mereka tidak bisa merayakannya, tapi pada akhirnya mereka tetap bisa hidup dengan keadaan yang normal sampai usia 50 tahun. Sekian, terima kasih. Terima kasih berbicara kedua tim pro. Untuk melanjutkannya, kami persilakan pembicara kedua tim kontra. Halo, halo. Suara saya terdengar dengan jelas? Halo? Ya, terdengar jelas. Akan saya mulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Beberapa poin klarifikasi dari kami. Pertama, matinya ini tidak ada batas, namun ada logika. Umur 900 tahun di dunia dengan sanitasi dan polusi serta beragam faktor sekarang ini tidak masuk akal, dan kami hanya ingin kematian ada tanpa batasan, bukan tanpa logika. Dan asumsi 900 tahun itu, kami sadar itu tidak mungkin dengan sanitasi dan kesehatan. Sehingga argumen cicit-cicit itu hanyalah asumtif yang kami ingin ya tidak ada patokan dan kepastian. Sehingga momen keluarga setiap detiknya berharga karena besok bisa saja satu orang keluarga meninggal. Maka dari itu, yang kedua, mati di umur 50 bukan artinya Anda bisa mengontrol takdir hidup. Ya, kita bisa planning step per step bagaimana kehidupan kita nantinya, namun tetap saja tidak ada kepastian. Poin klarifikasi ketiga, itu adalah hal yang salah. Kita tidak pernah menyuruh orang menjadi CEO. Itu hanya salah satu contoh saja. Dan walaupun begitu, artinya itu mimpi yang mau diraih. Tidak mungkin orang bermimpi untuk menjadi contohnya kuli bangunan. Tidak mungkin orang bermimpi itu. Mimpi interupsi. Itu harus bisa dilaksanakan hanya dengan di sisi kami. Masuk kepada bidasan saya yang pertama, mereka berkata akan lebih menikmati masa mudanya. Kami berkata tidak, masa muda tidak akan dinikmati. Yang ada malahan depresi dan kehilangan harapan hidup karena sudah ada bom waktu yang menghantuinya. Karena ini, mereka akan berusaha untuk melawan bom waktu dengan stres mencari kerja dan lain sebagainya, sehingga masa muda apa yang dinikmati? Masa persaingan kerja dengan mental yang tidak sehat, dan kalau gagal untuk mendapatkan sukses mereka, bagaimana? Kehilangan harapan hidup yang pada ujungnya malah malas-malasan karena sudah tahu dengan pasti kalau mimpinya menjadi CEO misalnya, itu tidak akan pernah tercapai. Sehingga mending mati saja daripada hidup itu ada... Interupsi. Tidak, terima kasih. Karena ketika gagal ya mati saja, sudah pasti tidak bisa. Justru karena kita tidak mengenal usia di atas 50 tahun akan membuat masa muda mereka ini terburu-buru untuk bekerja secara tidak manusiawi demi bisa mendirikan KFC contohnya. Dan ingat, ada pekerjaan yang membutuhkan skill dan pengalaman yang dinilai dari waktu dan jam terbang seperti pilot dan pengacara. Jam terbang tidak dapat diasumsikan tidak penting walaupun dunianya hanya maksimal 50 karena itu berpengaruh dengan pengalaman. Sehingga hal ini tidak pernah dapat digantikan. Dan mengapa lebih lanjut untuk mengenai keluarga ini, hal ini malah buruk karena orang tidak bisa menikmati dengan keluarga secara maksimal. Akan saya jelaskan lebih lanjut di argumen saya. Mereka berkata orang tua bisa sakit. Iya, tapi mending sakit daripada mati karena itu hak mereka dan semangat hidup mereka tidak boleh dibendung dengan 50 tahun ini. Secara komparatif, walau mereka sakit, orang sakit di umur 60 akan lebih memiliki semangat hidup dan tetap ingin meraih mimpi. Dan ketika mereka berumur 49 dan sakit, orang itu tidak akan memiliki semangat hidup karena toh 1 tahun lagi akan mati di sisi mereka. Ini jahat dan kejam mengingat ini manusia punya perasaan, bukan kue yang diberi label expired date.
masuk kepada argumentasi saya, yang berjudul kami akan membuktikan bahwa umur panjang ini sangatlah umur yang tidak ditentukan ini sangat terjustifikasi dan sangat baik. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena pembatasan dan patokan usia ini membuat kita ini seperti kue, yaitu ada expire date yang harus kita penuhi. Ini berbahaya karena manusia adalah makhluk unik yang tidak bisa diprediksi secara natural. Sehingga sangat jahat ketika kita membiarkan orang ini mematok umur, karena ini tidak penting dan membuat kita berpikir bahwa manusia adalah makhluk biasa saja, di mana manusia adalah makhluk mulia yang memiliki tingkat intelijensi tinggi. Dengan dunia di mana manusia tidak merasa spesial, manusia tidak akan dapat meraih mimpi sebaik di sisi kami. Dan ketika mendekati umur 50, mereka sudah tahu kalau mimpi itu sudah gagal dari awal, tidak mungkin tercapai. Secara komparatif di sisi kami, orang-orang akan tetap mengejar mimpinya walau misalnya umur 49 karena tidak ada kepastian mengenai meninggalnya. Sehingga hope atau harapan akan tetap ada. Harapan untuk hidup lebih lama, tidak, terima kasih. Ini berarti walaupun besok meninggal, orang itu tidak akan merasa bahwa harus menyerah untuk hidup. Hal ini seperti vonis dokter sebenarnya, yang jika pasien divonis 1 tahun hidup, tidak mungkin dia hidup dengan nyaman dan tenang. Sedangkan di sisi mereka, ketika di umur 49 dan sakit, ya orang itu tidak punya harapan apa-apa, dan itu sangat jahat. Kita memvonis orang dengan kematian, walau sebenarnya mereka punya harapan dan semangat untuk hidup. Dan ingat, ini natural, di mana kalau sakit parah di kedua sisi tetap sama-sama mati. Namun di sisi kami, orang yang mau mati itu tidak apa-apa, karena ada kewajaran untuk orang mati di umur berapapun, karena umur tidaklah dipatok. Sedangkan di sisi mereka, patokan ini tidak, terima kasih, di umur 50, ya orang yang mau mati itu merasa mereka buruk, karena mereka merasa orang yang lemah dan kalah bersaing, padahal naturalnya mati umur 50. Ini sangat penting, karena kehidupan manusia itu, sekali lagi, bukanlah kue yang bukanlah yang bisa diberi batasan atau time limit, karena batasan suatu titik nyawa itu berarti nyawa kita tidak berharga. Seperti orang 45 tahun yang ingin menjadi CEO tidak akan pernah ditunjuk karena perusahaan tahu 5 tahun lagi orang itu akan meninggal, sehingga mimpi dan produktivitas orang itu akan terhambat dan tertendang karena ini. Worst case scenario, walaupun misalnya kerugian itu bisa ada yang berupa orang-orang tetap bekerja di hari dan di umur tua atau pensiun di sisi kami, namun itu tidak apa-apa, dan itu merupakan trade off yang harus dibayar, karena berarti orang itu menemukan arti kontribusi untuk anak, istri, dan keluarga. Sehingga orang-orang ini akan merasa tidak apa-apa bekerja karena keluarganya bahagia, dibandingkan di sisi tim musuh yang trade off-nya jauh lebih buruk, yaitu dream mereka tidak akan tercapai dan pekerjaan mereka tidak tercapai karena diblokir sejak awal oleh batasan umur. Sehingga mereka tidak dapat kontribusi secara langsung kepada keluarga dan anak karena tidak dapat bekerja dan menafkahi mereka, sehingga kontribusi tidak ada. Walaupun mereka bisa rencanakan untuk umur 50, apa saja yang di planning, bukan berarti mereka bisa mencapainya juga karena keadaan tertentu. Misalnya jika kita merencanakan untuk lulus kuliah umur 22, namun jika ujungnya lulus 28 atau umur 30, membuat rencana kita yang kita susun kacau semua. Karena tidak, terima kasih, saya sudah umur 30, tidak bisa lagi meraih mimpi saya menjadi CEO karena perlu 20 tahun merintis. Dan contohnya seperti keluarga menanggapi tim musuh, planning untuk menikah misalnya umur 25, jika tidak tercapai bagaimana? Dia sudah tahu kalau tidak akan melihat anaknya yang besar sesuai harapannya, sehingga tujuan akhir yang sesuai perencanaan itu tidak akan tercapai. Dan hal ini sangat mungkin terjadi karena kehidupan yang bertahun-tahun ada kondisi yang tidak bisa kita prediksi, seperti bencana alam, resesi ekonomi, dan lain-lain. Yang kalau umur ditetapkan 50, ketika ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi ini terjadi juga, akan menghilangkan mimpi banyak orang. Di sisi kami, orang-orang itu akan tetap meraih mimpi dan planningnya karena mereka tidak tahu akan mati kapan, sehingga batas umur ini adalah bom waktu yang dapat membuat orang kehilangan harapan kepada kehidupan. Mimpi ini sangat penting karena harapan dan mimpi inilah yang membuat harapan hidup tinggi, dan kalau tidak ada, akan banyak orang yang tidak niat hidup dan bermalas-malasan karena tahu mimpinya tidak akan pernah tercapai. Jadi keuntungan yang berupa meraih mimpi dan adanya harapan hidup untuk dapat hidup terus-menerus hanya ada di sisi kami. Sedangkan di sisi tim musuh, keuntungan yang berupa agar mereka tidak tersiksa karena sakit tidak penting dan tidak eksklusif. Mengingat di sisi kami, orang-orang itu tidak tersiksa juga dengan bekerja di hari tua, karena kontribusi untuk keluarga itu juga memuaskan dan itu satisfying untuk mereka. Dan keuntungan-keuntungan ini memiliki likeliness yang tinggi, mengingat setiap orang pasti punya ambisi untuk sukses. Dan kalau tidak diberi batasan seperti ini, spirit ambisi untuk sukses itu akan berkelanjutan dan panjang, sehingga peraihan mimpi akan terus terjadi di sisi kami. Sehingga mereka menerapkan mosi ini membuat orang-orang yang tidak mempunyai harapan hidup karena didikte oleh patokan usia yang selain jahat, kejam, membunuh mimpi serta kontribusi setiap orang kepada orang-orang terpentingnya ataupun diri sendiri. Terima kasih.
kami persilakan pembicara ketiga tim pro. Halo, Dewan Juri yang terhormat, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas dan tidak putus-putus? Here. Oke, baik. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya percaya bahwa pada akhirnya kualitaslah yang lebih penting dibandingkan dengan kuantitas, Dewan Juri yang terhormat. Marilah kita menyebutkan lagi mosi pada hari ini. Dewan ini lebih memilih dunia di mana umur manusia secara natural, catat, secara natural berakhir pada usia 50 tahun, Dewan Juri yang terhormat. Sebelum saya memasuki kepada poin sanggahan saya dan rekonstruksi perdebatan, saya ingin memberikan satu poin klarifikasi yang sedari awal salah dipahami oleh pihak kontra, Dewan Juri yang terhormat. Perlu diingat bahwa kami sama sekali tidak mengatur hidup seseorang, Dewan Juri yang terhormat. Mosi ini adalah mosi penilaian yang mana pada akhirnya dunia yang lebih baik, apakah dunia yang secara natural akan berakhir pada 50 tahun, ataukah dunia yang pada akhirnya tidak jelas kapan mereka berakhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Jadi apa yang dari tadi dikatakan oleh pihak kontra sungguh sangat tidak menyentuh mosi hari ini, Dewan Juri yang terhormat. Tapi tidak apa-apa, saya akan memberikan 2 poin sanggahan saya. Yang pertama, mereka berkata bahwa manusia akan mudah berputus asa, Dewan Juri yang terhormat. Saya katakan tidak, mengapa? Karena pada akhirnya konstruksi dunia yang terjadi pada dunia kami dan dunia mereka adalah dunia yang berbeda, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena ketika usia maksimal manusia 50 tahun, yang bahkan pada dunia kontra sendiri mereka tidak tahu kapan batas usia maksimal mereka, dan itu akan lebih asumtif dan lebih bahaya dari setiap individu, maka pada akhirnya definisi tua kami, impian-impian kami akan jauh lebih cepat dicapai dibandingkan pada dunia kontra, Dewan Juri yang terhormat. Dan inilah yang perlu dipahami. Ketika pada akhirnya dunia di mana manusia usianya terkompres, maka tujuan-tujuan mereka yang pada akhirnya sudah dirancanakan itu akan lebih maju dan lebih cepat dicapai, karena itu merupakan suatu hal yang alamiah dan otomatis, Dewan Juri yang terhormat. Kedua, mereka berkata bahwa pada akhirnya ketika seseorang diberi batasan umur, maka kontribusi tersebut tidak akan ada, Dewan Juri yang terhormat. Dan hal ini merupakan suatu hal yang sangat lucu ketika mereka menyangkutkan kontribusi dengan patokan usia mereka, bahwa usia yang sudah tua yang bisa berkontribusi kepada keluarga, Dewan Juri yang terhormat. Justru saya katakan, berapapun usia Anda, mau sedini mungkin kontribusi Anda akan tetap bermanfaat bagi manusia, bagi masyarakat ketika Anda memberikan dampak baik kepada masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Kita tidak perlu untuk usia kita sampai 80 tahun untuk menjadi profesor, pengajar, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu. Kita bisa menjadi seorang anak SD yang mengajarkan baca tulis kepada anak TK, Dewan Juri yang terhormat. Jadi apa yang dikatakan oleh pihak kontra sungguh sangat tidak eksklusif dan tidak menyentuh emosi, Dewan Juri yang terhormat. Oke, kita memasuki kepada rekonstruksi perdebatan yang sebenarnya perdebatan ini dapat sangat baik apabila pihak kontra dapat menyebutkan mengapa pada akhirnya ketika manusia bisa hidup 100 tahun, 150 tahun, kehidupan yang mereka punya akan tetap produktif, tetap bermakna, dan tidak menciptakan harm yang lebih besar kepada dunia mereka dibandingkan dengan dunia kami yang berusia 50 tahun secara maksimal dan secara natural, yang justru pada akhirnya akan menciptakan perubahan yang lebih baik. Kita mulai pada pembicara pertama. Pembicara pertama mengatakan bahwa pada akhirnya terdapat beberapa aktor, yaitu manusia, keluarga, sehingga pada akhirnya manusia dapat menikmati masa muda mereka, mereka dapat melakukan achievement mereka tidak akan menunda-nunda, karena pada akhirnya orang tidak akan tahu para pendahulu-pendahulu mereka melakukan apa aja selama 900 tahun yang telah disebutkan oleh pembicara 1 dan 2. Mengapa kita menyebutkan bahwa pendahulu-pendahulu kami seperti Nabi Adam dan Nabi Nuh sebagainya hidup 900 sampai 700 tahun, itu merupakan komparasi bahwa meskipun usia kita sekarang hanya 80 tahun, hanya 50 tahun, hanya 40 tahun, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap konstruksi sosial masyarakat dan impian-impian kita, Dewan Juri yang terhormat. Justru yang harus dibuktikan oleh pihak kontra adalah bagaimana pada akhirnya jika pada dunia mereka setiap orang hidup 900 tahun, maka kehidupan 900 tahun itu akan bermakna, Dewan Juri yang terhormat, dan mereka sama sekali tidak dapat membuktikan itu, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, pada dunia kontra, mereka berkata bahwa arti kehidupan akan hadir jika kita tidak bisa mengetahui kapan usia kita meninggal, Dewan Juri yang terhormat, sehingga kita bisa melakukan prepare seperti itu. Dan di sini merupakan suatu generalisasi yang sangat fatal, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena pada akhirnya manusia merupakan seseorang yang secara alamiah akan memberikan rencana kepada hidup mereka sendiri tanpa perlu diatur dengan seberapa lama usia mereka, seberapa cepat usia mereka, karena itu merupakan suatu hal yang alamiah, Dewan Juri yang terhormat. Jika pada kedua dunia pada akhirnya meninggal
meninggal pada usia muda, usia tua, usia maksimal, pada akhirnya itu merupakan suatu takdir yang tidak perlu dipermasalahkan lagi Dewan Juri yang terhormat. Tapi yang perlu difokuskan adalah dunia mana yang pada akhirnya lebih memberikan kehidupan yang bermakna, seperti itu. Selanjutnya, memasuki kepada pembicara kedua dari pihak kami telah menyatakan bahwa pada akhirnya, meskipun usia maksimal secara natural 50 tahun, hal itu akan menciptakan suatu regenerasi yang lebih cepat, pembangunan yang lebih cepat. Mengapa? Karena pada akhirnya tidak ada penumpukan usia tua dan usia dengan grafik piramida terbaik dan sebagainya, sehingga hal tersebut justru akan menjadi suatu hal yang baik bagi suatu negara, bagi suatu hubungan internasional dan sebagainya, karena eskalasi perubahan akan lebih cepat Dewan Juri yang terhormat dibandingkan dengan usia pihak kontra, di mana mereka sendiri tidak tahu bagaimana mekanisme dunia mereka maksimal seperti apa. Mereka berkata bahwa pada akhirnya usia tidak perlu kita ketahui dan lain sebagainya, karena kita bisa prepare Dewan Juri yang terhormat. Dan hal itulah justru akan menjadi kehidupan yang justru sangat tidak jelas, di mana pada akhirnya mereka justru akan dibayangi ketakutan bahwa mereka bisa meninggal kapan aja, mereka bisa meninggal baru lahir, mereka bisa meninggal TK, dan lain sebagainya, Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, kita memasuki kepada mana yang pada akhirnya lebih mencapai tujuan, baik dari dampak yang lebih baik, dampak lebih panjang, dan kehidupan yang berkualitas, Dewan Juri yang terhormat. Pada pihak pro, kami menjelaskan bahwa manusia tidak akan mengalami masa tua, setidaknya mereka telah melewati masa-masa produktif mereka, meskipun mereka meninggal pada 50 tahun, mereka tidak perlu susah payah memikirkan kehidupan para pendahulu mereka, karena itu merupakan suatu hal yang sangat natural, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pada akhirnya, segala cita-cita, tujuan, dan lain sebagainya yang dikhawatirkan oleh pihak kontra itu tidak akan terjadi, karena sudah menjadi terkompres untuk lebih awal, sehingga yang tadi dikatakan bahwa KFC 65 tahun dan sebagainya akan bisa dicapai ketika usia 25 tahun, 30 tahun, karena itu merupakan suatu hal yang natural, Dewan Juri yang terhormat. Dan pada dunia kami menjadi seseorang yang lebih well prepared ketika kami mengetahui bahwa usia kami bahkan lebih sedikit, Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan worst case kami adalah kami menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang berubah pada dunia kami, seseorang akan tetap memiliki cita-citanya, dapat mencapai achievement mereka, sedangkan pada pihak kontra, pada akhirnya orang-orang akan mempersiapkan kehidupan dengan antisipasi dan bayang-bayang kapan usia mereka pada akhirnya dapat berakhir, sehingga yang justru akan menciptakan kehidupan yang lebih riski, di mana pada akhirnya mereka akan membanding-bandingkan hidup dia dengan hidup orang lain, sehingga pada akhirnya akan menciptakan tekanan mental, bahkan ketika temannya sudah nikah terus dia belum, dia langsung merasa, oh hidup saya tidak sukses, padahal kehidupan yang telah saya sampaikan di pembicara kedua merupakan suatu rekonstruksi sosial, Dewan Juri yang terhormat. Jadi hal tersebut diciptakan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya pada pihak kontra justru akan lebih berbahaya dan tidak menciptakan kehidupan yang berkualitas. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Untuk menyangga argumen tim pro, kita persilakan pembicara ketiga tim kontra. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar jelas? Oke. Saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Sebelum saya masuki dalam titik perdebatan yang saya akan bilang nanti, saya akan memiliki beberapa klarifikasi. Yang pertama, setup dari tim pemerintah sangatlah tidak jelas. Mereka bilang, karena mosi ini membicarakan Anda memiliki limit 50 tahun. Anda memiliki limit terhadap umur Anda, Anda bukanlah Dr. Destiny, Anda bukanlah Einstein, Anda bukanlah seseorang yang bisa menjadi sukses, dan pembicara ketiga sudah setuju ini, sehingga argumen-argumen tentang Anda dapat menjadi sukses dari pembicara kedua Anda tidak bisa terima. Akan tetapi, pembicara tiga juga sudah setuju, mereka juga bisa bilang semua orang bisa, dan ini sangat-sangat tidak clear dan kontradiksi dari tim mereka sendiri. Kedua, mereka juga tidak menjelaskan bagaimana apa yang terjadi, bagaimana dunia mereka ketika mereka adanya limit 50 tahun. Untuk yang namanya berdebat ini saya bisa memiliki titik perdebatan, saya akan mengasumsikan bahwa umur Anda tetap akan 50 seperti yang sekarang, akan tetapi usia produktif Anda tetap ada dan pensiun mungkin tetap ada di sisi mereka agar dapat untuk argumen mereka tentang menikmati agar tetap jalan, mereka juga tidak menjelaskan, saya juga tidak mengerti. Keempat, bahwa sudah jelas di sisi mereka tetap ada interupsi agar mengerti. Sakit bukan arwah, nggak usah nanti. Sudah jelas bahwa di sisi mereka juga sudah bilang sakit itu tetap ada dan itulah bukan natural yang bukan kita bicarakan, dan itulah sesuatu yang dan di sisi kami juga ada yang namanya mati karena sudah tua ataupun mati gara-gara umur sudah tua dan lain-lain. Dan
kelima, mereka harus bisa menjelaskan kenapa orang-orang ini bisa menjadi hebat, karena birth lottery tetap ada di sisi mereka. Bahwa semua orang tidak memiliki yang namanya kekayaan, bahwa semua orang bisa saja miskin. Mereka tidak menjelaskan kenapa hal-hal tersebut tidak dapat terjadi. Masuk ke dalam titik pendapatan saya, di sisi manakah yang dapat memberikan kehidupan yang jauh lebih baik di status quo misalkan, di status quo, apakah menggunakan limit 50 tahun atau tidak? Kami bilang tidak. Kenapa? Pertama, mereka bilang bahwa dengan Anda melimit yang namanya umur 50 tahun, orang-orang bisa menjadi planning dari 50 tahun ke depan, apa yang akan mereka lakukan dalam misalnya 5 tahun terakhir ataupun berapa tahun terakhir. Oleh karena perencanaan ini mereka bisa menjadi sukses dan lain-lain. Kami bilang tidak, karena untuk Anda bisa menjadi sukses dan lain-lain itu bukan faktor yang belum tentu Anda kontrol. Kesuksesan itu bukanlah sesuatu yang Anda dapat kontrol, dikarenakan planning Anda itu berupa hanyalah planning, karena Anda bukan mengontrol takdir Anda. Ketika Anda gagal dari planning tersebut, yang ada adalah Anda akan merasa sesuatu menjadi kegagalan. Seperti hal ketika Anda gagal mendapatkan lulus kuliah 20 tahun dan Anda lulus 30 tahun. Seluruh rencana Anda akan jatuh ke dalam 50 tahun dan Anda melihat bahwa umur 20 tahun tersebut tidaklah cukup untuk menjadinya CEO. Di sisi kami, ketika walaupun kami lulus 30 tahun, dengan adanya tidak kepastian dari umur tersebut, mereka tetap akan berjuang untuk 30 tahun ke depan agar menjadi CEO karena mereka tidak tahu kapan mereka mati. Bisa saja mereka mati umur 50, 40, atau 60. Ini artinya bahwa mereka tersebut memiliki yang namanya kebahagiaan tentang bagaimana mereka mendapatkan mimpi mereka. Di sisi mereka, kebahagiaan itu hanya pada saat di titik-titik tertentu di mana mereka bisa melihat bahwa rencana mereka semua akan gagal, dan di titik itulah kehidupan mereka menjadi hancur dan meaning of life mereka itu akan hilang sekaligus. Ini artinya bahwa kehidupan mereka akan jauh-jauh lebih sakit dan jauh-jauh lebih depresif. Dan di sisi kami akan jauh lebih baik. Kalaupun achievement itu bisa didapatkan, seperti yang argumen yang mereka sudah bilang, bahwa 50 tahun itu adalah tahun produktif dan lain-lain, mereka akan tetap bekerja di society mereka, karena 50 tahun itu adalah sesuatu yang normal untuk bekerja. Ini artinya mereka pun, kalaupun mereka menjadi CEO, ini mereka belum tentu bisa menikmati kehidupan mereka dengan sepenuhnya. Kedua, mereka bilang bahwa oh ya, gara-gara umur tua itu tersebut tidak mengerti teknologi dan lain-lain. Itu Interupsi. sangatlah tidak penting. Dikarenakan untuk Anda dapat memahami yang namanya teknologi, untuk Anda memahami yang dari mana hal-hal tersebut, Anda membutuhkan namanya privilege, yaitu edukasi. Anda memerlukan privilege, yaitu kapital, untuk yang namanya menginvest kepada hal-hal tersebut. Anda dapat mengerti. Orang yang umur 20 tahun pun tidak mengerti cara menggunakan smartphone jika seumur hidupnya tidak pernah digunakan smartphone. Ini artinya bahwa argumen mereka berdasari dari apakah orang tersebut yang bisa menjadi sukses atau enggak. Di sisi kami, jika ada orang sukses, ya sudah, mereka bisa menjadi sukses. Ini artinya bahwa semua benefit mereka itu semua benefit mereka itu adalah tidaklah se-eksklusif itu ataupun lebih buruk ketika mereka memiliki batas 50 tahun yang mereka tahu mereka akan mati dalam titik-titik tertentu. Dan itu bukan argumen yang Anda harus dapat count. Ketiga, bahwa konstruksi sosial tersebut sangatlah tidak kami bilang bahwa uncertainty ini sangat penting. Dikarenakan ketika Anda tidak mengetahui kapan Anda mati, Anda yang akan berjuang terus-menerus menjadi CEO. Ini penting dikarenakan untuk Anda dapat hidup menjadi CEO, untuk Anda dapat hidup menjadi CEO, untuk Anda dapat menyerahi dalam mimpi Anda, dengan semua orang tidak tahu kapan Anda mati, ini akan jauh lebih beneficial kepada Anda. Kenapa? Karena ketika orang-orang tahu Anda akan mati dalam 5 tahun lagi, jika dibandingkan dengan orang yang misalnya baru kerja dan sangat kompeten, Anda akan dilihat tidak dapat berkontribusi di dalam company tersebut. Anda tidak bisa kontribusi terhadap orang lain karena kontribusi Anda akan sangat kecil dibandingkan dengan umur yang 20 tahun. Ini artinya bahwa mimpi-mimpi mereka yang akan di-achieve di sisi mereka akan jauh lebih sedikit. Di sisi kami, walaupun orangnya itu 60 tahun, sure mereka adalah orang yang sangat tua, akan tetapi orang termelihat bahwa belum tentu dia bisa mati besok, belum tentu dia bisa mati 5 tahun ke depan, mungkin nanti mereka mati. Jadi ya sudah, kita akan pekerjakan orang-orang tersebut. Ini
artinya dikarenakan adanya ketidakpastian dari kapan Anda mati, Anda bisa mendapatkan mimpi Anda. Anda memiliki chance untuk mendapatkan mimpi Anda yang jauh lebih bagus daripada Anda memiliki limit di mana semua orang mengerti bahwa Anda akan mati dalam 50 tahun. Kedua, selanjutnya, bahwa mereka juga bilang, oh ya adanya banyak populasi, ledakan populasi. Ini sangat argumen tidak penting dikarenakan adanya pil KB yang saya yakin ada exist di kedua sisi, di mana ada yang untuk kontrol populasi jika populasi itu seburuk itu. Dan kalaupun tidak ada kontrol, I think di sisi mereka akan jauh lebih susah dikarenakan adanya urgensi untuk Anda membuat keluarga, untuk Anda mengincar membuat keluarga secepat mungkin karena Anda akan mati dalam 50 tahun lagi. Sehingga ledakan populasi di sisi mereka akan jauh lebih buruk. Kami bilang bahwa uncertainty ini adalah penting bagi kehidupan Anda, bahwa umur itu adalah sesuatu yang dapat memberikan Anda meaning terhadap waktu yang Anda punya, dan kedua ini artinya Anda dapat memiliki yang namanya chance untuk mendapatkan mimpi Anda, dan ini akan menjadi dunia yang jauh lebih baik di sisi kami, dan kami bangga untuk nge-propose proposal kami. Untuk ya. Baiklah, untuk menutup kasus tim kontra, kami persilakan reply speaker tim kontra. Oke, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar jelas. Oke, terima kasih. Oke, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Debat ini berbicara tentang dunia mana yang lebih baik. Apakah dunia di mana manusia secara natural usia berakhir pada 50 tahun, atau dunia seperti di status quo di mana usia manusia akan berakhir secara natural tanpa ada batasan seperti 50 tahun ini. Sehingga yang seharusnya menjadi beban pembuktian oleh tim pro adalah mengapa berakhir pada 50 tahun merupakan hal yang sepenting itu. Dan yang perlu dibuktikan oleh tim kontra adalah mengapa berakhir pada 50 tahun bukanlah hal yang perlu dilakukan. Kami tim kontra di sini tidak pernah punya bukti pembebanan bagaimana untuk mengatasi manusia super atau orang-orang yang sangat perfect dari birth lottery yang ada di sisi tim pro. Di sini pertama-tama saya menemukan inkonsistensi tujuan dari tim pro. Selain mereka belum memberikan analisa mendalam mengapa usia 50 tahun sebagai garis akhir kehidupan seseorang adalah hal sepenting itu, tim pro sendiri juga memiliki beberapa inkonsistensi. Satu, inkonsistensi mekanisme mereka. Mekanisme mereka awalnya mengatakan hanya berupa maksimal usia 50 tahun dan manusia ini mati. Tapi di pembicara berikutnya mengatakan kalau selain batas 50 tahun, maksimalnya manusia di sini juga memegang kuasa atas birth lottery yang tentunya juga sebenarnya bukan yang didebatkan di mosi ini. Ini menyebabkan benefit mereka tidak bisa fly atau terbang atau jalan dikarenakan dalam rangka menjalankan hidup sempurna diperlukan manusia sempurna dari birth lottery yang mana bukanlah yang diperdebatkan hari ini. Debat hari ini adalah tentang batas itu saja, bukan apakah manusia itu perfect atau tidak. Selain itu ada beberapa hal baru yang baru muncul di pembicara ketiga. Satu, konstruksi dunia di mana impian lebih cepat dicapai. Ini merupakan argumen baru, meskipun argumen baru pun juga belum ada pembuktian bagaimana impian ini bisa dicapai. Mereka hanya bilang itu hal yang alamiah. Dua, karakterisasi baru kalau usia muda pun bisa kontribusi dan raih mimpi, sementara dari tadi mereka hanya menjelaskan kalau akan ada penggantian generasi yang lebih cepat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pembicara tiga sendiri telah kontradiksi bahwa manusia ini secara alamiah akhirnya bisa bikin planning kok. Berarti mereka sudah kontradiksi dengan argumen mereka sendiri yang tadi menyatakan bahwa kalau diberi batas usia 50 akan membuat planning lebih baik. Berarti akhirnya mereka setuju dengan kami kalau planning di sisi mereka tidak penting karena mereka sendiri sudah bilang manusia secara alami membuat planning. Begitu. Kemudian ada satu lagi argumen baru di mana dengan hidup terbatas preparasi lebih baik untuk setiap manusia dan analisis tentang tekanan mental dan konstruksi baru muncul di pembicara ketiga yang saya rasa tidak adil apabila diperhitungkan lagi dalam debat ini. Kemudian mereka sendiri kurang melakukan analisa mendalam mengenai bagaimana di debat ini juga saya ingin melakukan sedikit klarifikasi, yaitu ketika ada batasan hidup bukan berarti semuanya menjadi cepat, bukan berarti misalnya orang-orang yang anak SD dan sebagainya macamnya pola pikirnya langsung jadi SMA. Ini bukan hal yang alamiah dan itulah yang mereka namakan sebagai birth lottery tadi. Begitu. Jadi terdapat beberapa hal yang bisa membuat tim kontra memenangkan debat ini. Satu, kami sudah berhasil membuktikan beban pembuktian kami,
itu tadi, yaitu kenapa batasan usia 50 tahun secara absolut yang mati ini bukan hal yang bisa dijustifikasi. Kami sudah menjelaskan arti dari usia itu, betapa berartinya hal itu, dan bagaimana hal itu akan tereliminasi ketika kita menerapkan mosi yang problematik ini, sistem problematik itu. Tetapi tanggapan mereka adalah akan ada kemajuan kecerdasan manusia dengan adanya usia 50 tahun yang sebagai batas akhir. Semua manusia akan serta-merta menjadi cepat, pintar, dan sebagainya macamnya, yang mana akhirnya ya tidak akan ada masalah dengan hal itu. Ya kami setuju tidak akan ada masalah dengan hal itu. Tetapi itu masih tidak menjawab nosi ini, karena seharusnya mereka buktikan adalah bagaimana di dunia yang wajar manusianya ya bagaimana hal itu tetap penting, kenapa 50 tahun ini tetap penting, dan sebagainya macamnya. Kemudian kami sudah menjelaskan betapa tidak adil bagi seseorang kalau punya batas hidup 50. Mereka sendiri pun setuju kalau sehingga tadi itu yang eksklusif di sisi kami akan ada arti dari usia itu yang tidak ada di sisi mereka. Kemudian yang kedua adalah kami sudah menjelaskan kenapa tidak adil bagi seseorang punya batas hidup, dan kami sudah menjelaskan bagaimana uncertainty dalam kehidupan itu lebih baik. Dan yang ketiga adalah kami sudah menjelaskan bagaimana batasan usia secara praktikal tidak memberi keuntungan bagi orang-orang. Sementara benefit yang mereka tawarkan juga ada di sisi kami secara komparatif, misalnya berupa peningkatan kualitas kerja dan sebagainya macam, itu dapat dilakukan dengan status quo yang sudah ada saat ini. Sehingga argumen mereka tidak eksklusif dan bahkan justru lebih baik di sisi kami. Maka dari itu kami rasa mosi ini sudah tidak dapat berdiri lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra telah menutup debatnya. Untuk menutup debat kali ini, kami persilakan reply speaker tim pro. Tes setelah selesai sudah terdengar. Halo. Ya, terdengar jelas. Baik. Mohon tunggu. Baik, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, perdebatan pada mosi di sore hari ini ada perdebatan mengenai apakah kita, saya sebagai manusia, memilih untuk hidup di dunia di mana umur menjadi lebih mundur dan konstruksi sosial berubah senatural-natural mungkin, Dewan Juri yang terhormat, seperti sudah dikatakan. Tapi sayang sekali mungkin tidak didengarkan dengan baik oleh pembicara pertama, kedua, bahkan ketiga, malah muncul di reply speech maksud saya. Atau apakah pada akhirnya kita menentukan sebuah pranata sosial atau mungkin konstruksi sosial yang kami buat. Permasalahannya, Dewan Juri yang terhormat, kita tidak akan membahas tentang keadilan di mosi ini. Kita tidak akan membahas tentang bagaimana pada akhirnya kita membebankan para CEO. Bukan itu yang kita bahas, karena kita tidak mengubah konstruksi, kita tidak mengubah waktu hidup seseorang, tetapi kami memilih untuk hidup di dunia yang seperti apa. Kami sudah menjelaskan, Dewan Juri yang terhormat, bahwa di setup kami sudah sangat jelas bahwa ibaratkan di zaman dahulu manusia maksimal hidup di usia 1000 tahun karena adanya perhitungan-perhitungan dari Tuhan dan lain-lainnya berdasarkan cerita klasik di kitab-kitab suci atau kitab Taurat. Kita tahu bahwa sekarang kita melihat bahwa itu merupakan sebuah cerita klasik, Dewan Juri yang terhormat. Dan sekarang kita hidup di dunia di mana usia maksimal kita adalah sekitar 100 sampai mungkin 120 tahun, Dewan Juri yang terhormat. Nanti pada saat degradasi kehidupan ini semakin turun, maka kami melihat bahwa kemungkinan besar umat manusia akan hidup di usia maksimal itu sampai 50 tahun. Itu ada setup yang sudah kami berikan sejak awal, Dewan Juri yang terhormat, bahwa seseorang tahu bahwa mereka akan mati di usia 50 tahun. Di dunia sekarang, Dewan Juri yang terhormat, orang-orang juga sudah tahu bahwa hidup mereka akan mati di usia 70 atau 80 tahun. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat normal dan merupakan social construct yang terjadi di kehidupan masyarakat. Perlu diperhatikan. Dua clash yang terjadi pada perdebatan kali ini adalah pertama, konstruksi sosial mana yang lebih baik di dunia kami, di mana orang-orang meninggal di usia 50 tahun, atau di dunia mereka. Simply, mereka hanya mengatakan bahwa argumen kami tidak adil karena kami selalu membatasi hidup orang. Kami tidak membatasi hidup orang, Dewan Juri yang terhormat. Kami hanya memilih untuk hidup di usia 50 tahun. Sedangkan di dunia mereka tidak mengerti apa yang ingin mereka katakan sejak awal, Dewan Juri yang terhormat. Permasalahan yang ada adalah mereka sama sekali tidak mengerti bahwa di konstruksi sosial kami, pergantian generasi menjadi lebih cepat. Di dunia kami, Dewan Juri yang terhormat, dengan konstruksi sosial yang lebih maju, maka seperti yang sudah saya jelaskan di argumen saya, tapi sekali lagi tidak didengarkan, bahwa orang-orang di usia 20 dan 30 tahun mungkin sudah bisa menjadi CEO, Dewan Juri yang terhormat.
Di usia Nabi Adam, mungkin Nabi Adam menjadi CEO kalau memang orang-orang masih berusia di 1000 tahun, mungkin mereka akan menjadi CEO di usia 500 tahun. Kita tidak ada yang tahu Dewan Jurian Terhormat karena itu adalah sebuah konstruksi sosial. Di zaman dahulu Dewan Jurian Terhormat, seseorang untuk bisa memimpin direktur atau posisi-posisi tertentu di tahun 80-an adalah mereka yang berusia di atas mungkin 50 atau 60 tahun. Makanya kalau orang-orang di zaman dulu mengatakan golden age adalah usia 50 tahun. Tetapi sekarang usia 30 dan 40 tahun orang-orang sudah bisa menjadi menteri, orang-orang sudah bisa menjadi CEO. Ini merupakan sebuah konstruksi sosial yang normal, Dewan Jurian Terhormat. Jadi kita tidak memperdebatkan konstruksi sosial ini. Yang kita perdebatkan adalah di dunia kami yakin bahwa ada eskalasi yang lebih cepat, pergantian generasi yang lebih cepat. Sehingga manusia-manusia bisa lebih menentukan, lebih bervisi terhadap apa yang akan mereka lakukan dengan jangka waktu yang lebih pendek ini, Dewan Jurian Terhormat. Yang kedua adalah mereka sudah lebih paham bahwa orang-orang berusia 80 tahun misalnya yang tidak mengerti, lalu generasi kedua yang sudah mulai mengerti, lalu ada generasi ketiga yang sudah native terhadap mungkin teknologi, terhadap perubahan sosial, perubahan kehidupan, dan lain-lain, pada akhirnya menjadi lebih cepat di dunia kami, bukan di dunia mereka. Pada saat kami Dewan Jurian Terhormat berbicara mungkin agak-agak semi Inggris, kita mungkin normal-normal saja. Tapi untuk kakek saya menganggap bahwa itu merupakan hal yang tidak normal dan berbahaya Dewan Jurian Terhormat. Perubahan inilah yang akan kami ubah karena kami merasa bahwa hidup di dunia ini menjadi lebih nyaman ketimbang hidup di dunia mereka. Itu ada konstruksi sosial. Mari kita lihat untuk benefit kepada pribadi. Benefit kepada pribadi Dewan Jurian Terhormat seperti yang sudah dikatakan bahwa kami akan berurusan dengan orang-orang yang setipe, sepemikiran, dengan umur yang sama. Kita tidak akan gontok-gontokan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengerti atau orang-orang baby boomer Dewan Jurian Terhormat yang tidak mengerti terhadap apa yang ingin kami bicarakan. Dan pada akhirnya kita bisa menjadi lebih well prepared dan kehidupan menjadi bisa lebih mundur sehingga orang-orang tidak sakit-sakitan seperti yang ada di usia di atas 50 tahun karena ini merupakan sebuah hal yang alami Dewan Jurian Terhormat. Pada akhirnya kami paham dengan ada konstruksi sosial dengan mereka tidak sama sekali menyentuh argumen itu dan mereka hanya mengatakan yang tidak adil dan CEO dan pada akhirnya kami yakin yang akan menang adalah tim pemerintah. Terima kasih kepada tim Pro yang sudah menutup debat kali ini. Sebelumnya beri tepuk tangan kepada kita semua yang sudah sampai pada di grand final. Congratulations semuanya. Yay. Karena ini grand final, kita kembalikan lagi kepada CA apa untuk instruksi berikutnya dan untuk pada tim juri untuk stay di ruangan ini untuk diskusi penentuan di sesi. Terima kasih. Untuk peserta boleh balik ke ruangan main hall, mungkin akan ada closing statement aja karena ini kan silent, kebetulan akan diumumkan tuh besok oleh panitia. Untuk juri mungkin kita bisa diskusi di sini dulu bentar. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Announcement besok ya? Iya, Wi. Oh, oke. Ya boleh di stop.